udah jelas. Beliefnya ya. Hmm. Beliefnya itu gini Kang, karena aku kan cancer survivor ya. Iya. Selalu punya percaya gitu bahwa si cancer itu pasti akan muncul lagi gitu, karena cerita-ceritanya kan demikian gitu ya. Bahwa cancer itu suka ngumpet doang atau cuman pingsan doang gitu. Yes. Itu. Ya itu. Nah itu yang perlu dicoret. Iya. Ya jadi dari yang tadi yang saya ini kan dipengaruhi dengan ini nih, ya kan? Nah ini kan banyak banget yang Mbak Wina nih gitu kan nih, apalagi banyak orang yang mengatakan itu misalnya, gitu. Padahal ini matrix nih, atau yang kalau di kemarin kita bahas kalau di Kang Abu nih beberapa narasumber bilangnya ilusinya di sini, ilusinya. Tapi ilusi itu dipercayai jadi kayak nyata gitu, seperti nyata itu di situ maksudnya. Kayak nyata. Ya, seperti nyata karena kan sesuatu yang dipercayai kan jadi seperti nyata. Gitu. Tapi ketika kita keluar dari situ, ya, si tubuh itu juga bisa sesuai dengan apa yang dipercaya oleh kita. Gitu. Dan buktinya kan ada yang memang benar-benar sembuh total. Dengan malah ada yang nggak kemo misalnya gitu kan. Ada. Ya. Saya lagi nangani juga Mbak Wina. Dia didiagnosa kanker di perut. Gitu ya. Udah diangkat si tumornya itu, benjolnya udah diangkat, terus akhirnya dia menjalani kemo, gitu ya. Kemo 1, kedua, kemo 1 baru ke saya ya, jadi pas mau kemo, gitu ya, baru ke saya waktu itu. Lagi sih sini lagi, udah sebelum COVID. Nah, setelah COVID kedua sampai kemo kedua, enggak ini ya, tidak terapi waktu itu. Terus dia kemo ketiga pas saya datang lagi ke sana, udah lama dia sekitar 2 atau 3 minggu waktu itu ke sana lagi, itu ngedrop banget ya, banget. Nah, akhirnya saya jelaskan sedetail mungkin, saya bukan setuju kemo apa tidak gitu ya, tapi saya melihat kesiapan batinnya di mana, keyakinannya di mana. Kalau yakin kemo sih oke gitu. Ya, tapi ini dia bentrok secara batin sehingga dengan pemahaman seperti ini akhirnya dia memutuskan untuk oke, kalau gitu saya tidak memutuskan untuk tidak kemo, ya berhenti. Nah itu badannya udah hitam Mbak, ini hitam gitu ya, kupingnya jari-jari hitam, terus sampai telapak kakinya juga hitam banget gitu ya, jadi kayak oli gitu ya gitu. Nah sampai akhirnya diterapi terus menerus sampai akhirnya sekarang putih lagi. Malah nggak makan obat, ya, terus tidak gitu, ya. Padahal kan secara ilmu yang lain, gitu ya, kepercayaan yang lain, kalau nggak kemo, ini bakal jadi malah memperparah, gitu ya. Ya, jadi dianjurkan untuk ikut, gitu kan. Kalau enggak nanti kamu malah makin kansernya makin berkembang atau gimana lah, gitu ya. Nah, tapi di musik itu ternyata enggak tuh. Sekarang sangat segar. Sekarang. Ya. Jadi ada di Pahlawan tuh. Kebetulan juga rumahnya deket di situ. Jadi dan bukan hanya 1-2 kan ya, di luar sana juga ada yang menyembuhkan dengan meditasi gitu ya dan lain sebagainya. Dan fan-fan aja gitu ya. Gitu. Nah, berarti kan ada cara-cara yang dia bisa keluar dari matrix belief system yang mengintimidasi itu gitu caranya Mbak. Itu Kang, karena waktu itu aku udah pernah ya, maksudnya udah nggak usah periksa lagi gitu kan, nggak usah makan obat lagi gitu kan, tapi muncul tuh kan. Iya. Dan itu bener-bener, tapi itu bener-bener ya waktu itu udah nekat banget, udah nggak deh gitu. Iya, ya karena tipis banget sih gini. Ini perjalanannya Mbak Rina ya, karena juga saya kenal banget Mbak Rina.
Jadi ini Mbak Rina nih ya ketika putus ya, ini hanya sekedar hanya menyatakan udah deh gitu-gitu doang ya. Udah deh gitu kan. Tapi bahwa matriks-matriks ini mempengaruhi Mbak Rina, itu Mbak Rina nggak ngeh. Masih itu oke. Iya kan? Iya nggak? Saya pastikan iya gitu ya. Karena nggak mungkin balik lagi gitu. Kalau nggak tidak terpengaruhi nggak mungkin. Jadi ini makanya waktu itu kan lebih bagus di monitoring kan untuk menekan ini nih gitu kan maksudnya. Karena ini setiap waktu soalnya. Gini ya, jadi ya memang saya hanya mengehkan aja teman-teman di sini untuk bahwa ini kita setiap harinya itu ada matriks-matriks yang lagi saling mempengaruhi. Termasuk saya sedang mempengaruhi Anda semuanya ya. Tapi apakah pengaruh ini pengaruh baik ya atau tidak gitu ya. Nah, ini disadari gitu. Gitu Mbak Rina. Jadi apa yang dipercayai gitu kan, termasuk yang Mbak Rina tadi, apa yang dipercayai selama ini belum tentu benar gitu. Karena itu adalah hasil dari keyakinan orang lain. Memang banyakan sih gitu kan. Tapi kan yang banyakan belum tentu benar. Gitu. Karena buktinya ada yang sedikit itu enggak sama. Iya. Gitu. Nah, jadilah yang sedikit yang itu gitu. Gitu Mbak Rina. Dan tentunya ini proses ya, karena membongkar intervensi dari tanda kutip apa ya, kepercayaan masyarakat itu tuh nggak gampang. Gitu. Tapi setidaknya terus-menerus Kang. lepaskan. Gitu. Gitu. Oke, thank you Mbak Rina sharingnya nih. Sama-sama Kang. Oke, yang lainnya tadi kesehatan ya. Ada yang lain nggak tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang bisnis ya? Boleh, silakan. Tentang keluarga, tentang jodoh. Bingung? Kayak nggak pernah hidup aja. Ya udah, aku lagi. Oke, Mbak Rina lagi. Mudah-mudahan dapat ketiga kali nanti buat payung, Mbak. Kan gini, Kang. Aku tuh kan usianya usia pensiun ya, Kang ya sebenarnya ya. Jadi waktu sebelum pensiun. Kelihatan Iya. Terus sebelum waktu itu kan aku kan ya punya tabungan lah ya. Nah, sekarang beliefnya itu kalau aku nggak kerja, duitku akan habis. Terus bagaimana nanti gitu untuk kedepannya gitu. Oke, menarik banget. Ini juga kayaknya mewakili teman-teman yang lain ya. Yang takut ini uangnya habis. Takut uangnya habis ya. Oke, beliefnya ini Mbak. Beliefnya salah satunya adalah bahwa ini juga sering ngeh juga Mbak Rina sebenarnya. Cuma saya ngehin lagi ya. Tentang bahwa sumber uang itu dari pekerjaan. Gitu. Padahal kan bukan dari situ. Itu hanya salah satu jalan. Tapi karena ada konsep yang sangat kuat, kalau nggak bekerja itu kayak nggak dapat uang gitu ya. Jadi seolah-olah kalau pengen kamu dapat uang, ya kerja dong gitu kan. Itu kan yang digaung-gaungkan di masyarakat. Ya. Padahal ada yang diem aja rezekinya tetap oke. Ya. Yang paling oke yang seperti itu siapa coba? Kisahnya. Nggak ngapa-ngapain, cuma di kamar doang, makanan semua dapat. Apa yang dibutuhkan dapat. Siti Mariam. Ya, itu udah level ininya tinggi keyakinannya. Ya. Ya, tapi ya oke lah, kita nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Tapi yang perlu kita pegang itu esensinya adalah bahwa dia itu ya Siti Maryam alaihissalam itu sangat bergantung sama Tuhan gitu. Jadi percaya, tempat bergantung, tempat mengadu, tempat meminta, tempat segala macam lah gitu ya. Dan yakinnya sangat tinggi gitu. Apalagi kita yang masih bisa bergerak gitu ya. Apalagi Mbak Rina yang networkingnya banyak dan lain sebagainya. Pasti ada gitu. Gitu.
yang diam di kamar aja bisa tercukupi gitu istilahnya ya. Ketika keyakinan itu. Jadi seperti itu ya. Ya kalau boleh sharing juga dengan kondisi Mbak Wina dan teman-teman juga tahu, saya biasanya saya praktek ketika COVID kemarin saya enggak. Ya, padahal income kan kalau dari kacamata rasional kan dari situ kan ya. Iya. Gitu. Saya di situ mengikrarkan diri, saya bilang gini waktu COVID. Ya. Saya bilang tidak mau tabungan saya berkurang. Oke. Saya bilang saya nggak mau. Saya dengan izin-Mu ya Tuhan gitu ya. Saya malahan mau nambah. Nambah tuh. Padahal kalau cuma ikrar gitu doang. Baik keyakinan. Iya sih. Iya, keyakinan yang paling penting ya. Tapi memang sederhana itu ketika sudah yakin. Jadi gini. Jadi nggak ribet. Apalagi kan tahu sendiri Marina tuh tipe saya kan sederhana ya dari berpikir daripada kalau ngomong juga saya to the point aja karena saya tipenya nggak mau ribet gitu ya. Jadi hanya to the point aja, to the point. Sayanya maunya itu. Caranya gimana? Nggak tahu saya bilang gitu. Nggak mau, saya nggak mau tahu. Kan Engkau yang maha kuasa, bukan saya gitu kan. Saya bilang gitu. Pokoknya saya mau bahwa tabungan saya ketika meskipun saya nggak ada income di tempat praktek, tabungan saya nambah. Nggak tahu. Yang saya bisa apa ya? Jualan pempek kan tahu ya, jual kentang, jual donat. Ya udah itu aja. Dilelalanya gitu kan. Ada yang jadi buka rahasia nih. Tapi nggak apa-apa nih buat keyakinan ya. Ya mungkin karena doa-doa itu dan keyakinan itu, yang belanjanya 400.000 gitu ya. Ada yang transfer 2 juta gitu. 3 juta. Ada yang 170 sekian misalnya gitu kan. Di transfernya 200.000 gitu kan. Itu aja kan udah alhamdulillah ya gitu. Dengan beli lauk juga lumayan gitu kan istilahnya. Maksud saya gini, ketika kita membuka semua kemungkinan jalan-jalan itu ternyata itu dibuka gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan fokus percaya bahwa rezeki itu cuma di pekerjaan atau di cuma satu relasi itu, 1, 2 itu aja. Enggak. Iya. Bisa semua kemungkinan. Nah, buka semuanya itu. Nah, balik lagi secara manusiawi gitu ya. Saya berikhtiar apa? Oh, kepikirannya ada ide ini, ya itu yang bisa saya lakukan. Formalitasnya gitu, formalitas. Kalau diam aja terus bisa begitu kan nanti jadi nabi lagi nanti. Jadi pertama diafirmasikan, kedua tetap bergerak ya. Betul, ya, tetap bergerak apa yang bisa kita lakukan. Terus ya. Tapi akhirnya itu tetap tercukupi kok gitu ya. Dan sampai sekarang juga saya mau gitu ya. Karena Mbak Ina ini teman-teman ya sahabat ngobrol lah gitu kan, sering ngobrol karena rumahnya dekat-dekat. Jadi saya juga sampai saat ini juga saya mau misalnya mau sharing, mau praktek, saya nggak kepikiran lagi dengan uang gitu ya. Gitu. Saya mau ada passive income gitu kan yang tiap hari ada gitu ya. Ketika tidur aja saya ada gitu ya, gitu kan. Yang menghasilkan. Dikasihkan jalannya gitu. Iya. Ya kayak gitu. Iya, jadi kan. Yang seperti itu gitu. Jadi buka aja kemungkinannya gitu kan. Allah tuh benar-benar maha kuasa. Jadi di situnya akhirnya ketika mengenal diri kita, maka akhirnya mengenal Tuhannya karena paham permainannya, apa yang perlu dilakukan, akhirnya juga di situ paham dan yakin bersaksi bahwa wah Allah tuh benar-benar Allah tuh maha luar biasa, amazing gitu ya, maha segalanya, maha kuasa gitu. Jadi di situnya kalau muji itu nggak kira-kira karena memang udah yakin gitu memang. Ya, gitu Mbak Wina. Iya Kang, mohon Kang. Paham. Iya, good. Oke, thank you Mbak Wina. Mohon Kang. Sami-sami. Oke, yang lainnya seru nih kalau saya sukanya sih konkret soalnya di kehidupan Anda ngalamin apa, jadi biar saya sharingkan juga. Saya Kang
Dan Ya, silakan. Kang mau. Iya, silakan. Kalau masalah finansial itu dari perjalanan hidup sudah banyak ini ya Kang, artinya makin yakin lah gitu bahwa yang Maha mencukupi gitu ya. Lalu setelah ya sampai saat ini, ketika COVID kemarin pun yang pernah saya share sama Kang Dani, saya juga praktek tuh. Betul. gitu dan benar Kang memang. Ya kalau saya Mbak Nina kan tahu banget ya perjalanannya ya. Dari keyakinan yang seperti apa tadinya, terus jadi apa, dan akhirnya apa yang dialami. Coba sharing dong sama teman-teman yang lain biar bisa jadi yang mana Kang yang soal dari itu awalnya nih, dari awal Mbak Nina waktu itu punya keyakinan apa sampai akhirnya mengalami apa yang dipikirkan, apa yang diyakini itu gitu. Masalah itu apa kebutuhan hidup maksudnya atau ya masalah hidup ya? Itu aja ya. Ya, jadi ketika ya awalnya kan ketika suami berpulang gitu ya, saya Asia waktu itu masih 2 bulan. Jadi saya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di kantor karena sebelumnya juga saya sudah tidak bekerja di kantor gitu ya. Terus saya ditawari jadi kantor sama seorang teman, saya pikir enggak lah, saya mau urus anak aja, urus hati aja sendiri, masa iya sih nggak dicukupin gitu. Dan ternyata betul Kang, karena saya sudah kerja di rumah kan, saya punya usaha di rumah handicraft itu, ya sudah, dan alhamdulillah cukup aja gitu kan. Setelah itu 3 tahunnya Hasya, saya nikmat jalan saya diambil Kang. Saya tidak bisa berjalan gitu ya. Nah di situ tuh seru banget Kang. Pembelajarannya banyak banget. Jadi dari saya dihadapkan pada situasi tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak punya siapa-siapa ketika itu gitu. Tapi itu berproses sih Kang, dan bertahun-tahun lah untuk tadinya melo juga Kang, mewek-mewek setiap hari gitu kan ya, terus gampang tersinggung gitu kan, wah kayaknya kok nggak berguna banget ya, nggak bisa jalan gitu ya. Tapi lama-lama saya menyadari gitu, kok kayak gini bisa mati nih bener nih gitu, bisa bener-bener mati gitu kan. Saya lihat Hasya masih kecil, akhirnya saya membalik pikiran saya bahwa saya nggak mau mikir gitu gitu. Saya memaafkan semua orang dan saya tidak memberi ruang untuk tersinggung, untuk sakit hati gitu. Dan ternyata kondisi kesehatan saya membaik Kang, jadi saya lebih gemuk, lebih fresh gitu kan guys, segala rupa lah. Setelah itu berikutnya kenal dengan teman-teman di komunitas, itu lebih banyak lagi supportnya, sampai akhirnya kenal Kang Dani sampai saat ini gitu ya, dan itu terus-terusan praktek Kang, setiap kali dapat ilmu coba di alhamdulillah gitu. Nah sekarang isunya nih Kang, saya kan pengen banget jalan Kang. Gitu ya. Cuman saya tuh memang saya pengen banget jalan karena saya nggak kepengen tergantung gitu sama orang ya, gitu. Walaupun sama anak sendiri gitu. Tapi isunya saya memang masih punya isu bahwa kalau mau jalan tuh saya harus latihan ya gitu. Saya harus untuk bisa berjalan itu saya memang harus banyak berlatih. Nah sekarang kan agak ribet tuh, maksudnya kalau latihan ada yang terbagi gitu misalnya waktunya ya, kalau pengennya sih fokus latihan aja terus sampai jalan gitu, pengennya gitu. Kan realitanya nggak bisa Kang. Itu isunya selalu begitu tuh saat ini, ada isu itulah gitu. Udah pengen banget jalan gitu, tapi itu benar nggak Kang? Kalau saya berkeyakinan bahwa untuk jalan itu harus berlatih, harus benar kan? Iya betul. Cuma perlu ditanamkan keyakinannya bisa enggak gitu. Dari latihan itu akhirnya membuat jadi mampu jalan, itu perlu dipegang keyakinan itu. Apa Kang, gimana? Jadi ketika ada usaha, ada ide kan idenya perlu pakai latihan. Nah yang paling penting adalah keyakinan. Jika kita latihan terus-menerus, itu ada kemajuan-kemajuan yang terus-menerus sehingga nanti bisa jalan gitu. Ya kayak beberapa hari ini saya merasakan kaku banget gitu. Tadinya saya terpikir, kok rasanya nggak enak banget ya kaki saya gitu ya, kok rasanya kaku.
Cuman saya praktek tuh Kang, maksudnya coba saya mendengarkan apa suara diri saya, terus saya pikir gini, oh harusnya saya bersyukur ya, mungkin memang sekian belas tahun nggak jalan rasanya kaku seperti ini. Kemarin mungkin saya nggak kerasa gitu loh. Jadi rasa kakunya semakin nyata, berarti itu progres kan ya sebenarnya gitu. Iya. Jadi oh gak usah khawatir berarti gitu. Iya. Jadi gitu sih. Iya. Kan ada perubahan-perubahan itu. Nah, perubahan-perubahan Walaupun sedikit itu sih saya rasakan memang selalu ada, walaupun makin nggak enak sih ya memang rasanya kan semakin nyata. Iya. Dari yang tidak terasa gitu ya. Dari yang tidak rasa gitu. Betul. Gitu. Yang tadinya nggak kerasa sama sekali gitu ya. Sama sekali punya kakinya nggak kerasa gitu ya. Nah, iya. Kadang ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman, ya itu kan artinya sarafnya membaik. Yes. Gitu. Nah, itu aja kan bisa menjadi sebuah nama keyakinan ya, karena bukti-buktinya kok itu bisa mulai terasa gitu kan. Jadi ini sangat mungkin gitu Mbak Dina. Iya. Ya. Memang ini tidak mudah untuk mengubah sebuah nasib ya, teman-teman juga sama, mau keuangan, mau tentang kesehatan dan lain sebagainya. Itu perlu determinasi yang sangat kuat banget. Ini beneran, ini kalau cuma motivasi aja, ya, ini nggak cukup. Anda tuh benar-benar perlu punya tekad yang kuat untuk menuju sesuatu itu, ya. Karena kenapa? Karena belief system yang dipunyai sebelumnya itu juga kuat soalnya. Jadi kalau kita nggak kuat gitu ya, ya udah jadinya kalah tuh, ya. Simpelnya gini, jadi gini, kita suka ngasih bantuan, bukan bantuan ya, jadi kayak ada uang jalan-jalan. Kalau di grup Bandung Alfa Bandung itu ada program uang jalan-jalan, uang Alfa itu ya. Jadi, nah baru kasus kemarin itu si orang yang dititipkan ini tuh nggak bisa bayar, ya karena dia alasannya kondisinya lagi nggak bekerja dan sebagainya, jadi kepake lah gitu ya. Nah sampai akhirnya kita semangati lah gitu kan, kita afirmasikan bahwa dia mampu dan lain sebagainya, sampai afirmasinya banyak tuh teman-teman tuh dikasih vibrasinya, ya. Nah afirmasi ini jadi sesuatu yang nggak terlalu kuat jika ketekadaan dia itu nggak kuat, jika belief sistemnya masih menyalahkan keadaan, menyalahkan ini sebuah kondisi seperti ini, ya. Dan di alam bawah sadarnya, apa yang terpikirkan berulang-ulang? Teman-teman bisa nebak nggak? Nggak mampu. Saya nggak akan mampu. Ya, karena tetap ada sebuah alasan yang bisa menyatakan saya tidak mampu karena kondisi, karena ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kalau kondisi apapun saya mampu gitu, mampu, nggak mau tahu saya mampu, gimana caranya saya mampu gitu. Kayak saya tadi aja mau COVID gimana, nggak mau, tabungan saya berkurang, maunya nambah gitu kan, nggak mau tahu gitu, yakinin gitu kan, ya nambah, nggak pengaruh tuh gitu kan, meskipun saya nggak praktek. Lucu ya gitu ya. Ya itulah kehidupan gitu kan. Dan makin sini makin yakin banget gitu kan. Makin yakin banget. Jadi yang kemarin masih pikirannya menginginkan uang, sekarang enggak, lebih karena udah yakin akan datang dengan sendirinya. Gitu. Belum lagi setting-setting yang lain. Saya lakukan terus setting-setting gitu kan. Kenapa? Karena saya sudah bisa memahami matriks itu. Sehingga matriks itu saya mainin gitu ya. Gitu. Untuk diri saya gitu ya, terutama keluarga. Kalau buat teman-teman ya perlu ya gitulah gitu kan, perlu
digali dulu kan, karena perlu tahu dulu ya itu kan, perlu digali dulu apa yang dibongkar pasang yang mana dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau buat diri saya dan keluarga, karena tiap hari kita suka sekarang berpikirnya gini yuk gitu kan, sekarang ini yuk dan gitulah gitu kan, kita melontarkan matrix ya gitu. Dan tentunya impian-impian kita ditujukan kepada yang sesuai dengan takarannya. Saya nggak mau juga misalnya, oke, saya mau jadi apa gitu kan, melimpah ruah gitu kan. Nah, kalau nanti hidupnya jadi apa? Jadi nggak karuan malah ya gitu kan. Nggak mau. Ya. Kalau mau juga boleh lah gitu kan, kaya raya tapi semuanya pas gitu kan. Nggak mau juga waktu saya dan segala macam itu dikekang gitu kan. Misalnya gitu. Bisa kok.